Marilah kita bersama-sama menjadikan Aradhana Dhamma Desana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhammang Anukampi Mampajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Ya, boleh duduk aja. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, mari kita semuanya bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mencontoh keteladanan Sang Buddha. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, ya, kita sebagai umat Buddha sebetulnya sangat beruntung. Karena sampai sekarang ini kita masih bisa mendapatkan ajaran Sang Buddha dan memiliki guru seperti Sang Buddha. Sang Buddha itu sebetulnya merupakan guru yang tiada bandingnya. Tiada orang yang bisa menyaingi kepandaian Sang Buddha di dalam mengajar. Sang Buddha mengajarkan apa yang beliau praktekkan dan juga mempraktekkan apa yang beliau ajarkan. Apa yang Sang Buddha ajarkan betul-betul bisa membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Membebaskan kita dari penderitaan, bahkan membebaskan kita dari samsara, lingkaran kelahiran dan kematian. Sang Buddha mempraktekkan apa yang beliau ajarkan. Hal ini membuktikan bahwa apa yang beliau ajarkan itu betul-betul berguna, baik, bermanfaat untuk beliau, termasuk untuk kita-kita. Sang Buddha mengajarkan kita secara poin besarnya atau intisarinya, yaitu tidak berbuat jahat, memperbanyak kebajikan, dan mensucikan pikiran. Itu intisari dari ajaran Sang Buddha. Sang Buddha di dalam perjalanan hidup beliau tidak pernah melakukan satupun perbuatan jahat atau perbuatan buruk. Sang Buddha pernah difitnah, Sang Buddha pernah dimarahi, dibentak, dicaci, dimaki dengan kata-kata kasar. Sang Buddha juga pernah hampir dibunuh. Usaha untuk membunuh Sang Buddha yang dilakukan oleh Devadatta sampai 3 kali. Tetapi semua usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Sang Buddha pernah mendapatkan situasi atau keadaan yang tidak nyaman, yang mana pada saat itu, apakah itu mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang, mendapatkan situasi atau keadaan yang tidak nyaman, hampir dibunuh, Sang Buddha tidak pernah mengeluarkan kata-kata, tidak pernah melepaskan emosi dan tidak pernah mengalami yang namanya emosi marah, tidak pernah melakukan perbuatan jahat, membalas apa yang dilakukan orang tersebut.
Sang Buddha difitnah, diperlakukan dengan tidak baik. Sang Buddha tidak membalas perlakuan yang tidak baik tersebut dengan perbuatan yang tidak baik juga. Tidak pernah. Di dalam perjalanan hidup Sang Buddha, walaupun Sang Buddha mendapatkan keadaan yang tidak nyaman tersebut, Sang Buddha tetap menjalankan apa yang beliau ajarkan, yaitu tidak berbuat jahat. Sang Buddha tidak pernah mengajar seseorang dengan cara memaksa orang tersebut untuk mengikuti apa yang beliau ajarkan. Di dalam menyebarkan Dhamma, ajaran Sang Buddha tidak pernah melakukan sesuatu untuk menarik-narik orang mengikuti beliau, menjadi pengikut beliau. Sebaliknya, kita lihat banyak ajaran-ajaran yang beredar, yang ada di sekarang ini. Mereka berjuang, melakukan banyak hal, melakukan apapun demi untuk mendapatkan pengikut. Sang Buddha tidak pernah melakukan hal tersebut. Sang Buddha membabarkan Dhamma untuk kebaikan kita semua, untuk kebahagiaan kita, untuk sesuatu yang baik untuk kita. Sang Buddha mengajarkan kita untuk banyak-banyak melakukan kebaikan, mengembangkan kebaikan. Dan Sang Buddha sendiri mempraktekkan apa yang beliau ajarkan, mengembangkan kebaikan. Di dalam keseharian Sang Buddha memfokuskan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang atau makhluk hidup, menyadarkan mereka dari pandangan salah yang mereka miliki, memberikan pengertian kepada orang-orang sehingga orang-orang bisa mengerti tentang hakikat sebenarnya dari kehidupan ini. Sang Buddha memfokuskan dirinya bagaimana supaya orang-orang makhluk hidup bisa memiliki pandangan benar, supaya tidak terjerat di dalam penderitaan. Dan di dalam keseharian Sang Buddha, dalam 24 jam, sebagian besar waktu-waktu tersebut dipergunakan untuk mengajarkan Dhamma, supaya orang-orang bisa mengerti. Makhluk hidup lain selain manusia juga bertanya Dhamma kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha memberikan waktunya tersebut untuk makhluk-makhluk lain tersebut, apakah itu dewata ataukah Brahma. Sang Buddha di dalam kesehariannya mengabdikan hidupnya banyak-banyak berbuat baik untuk orang banyak dan makhluk hidup. Sang Buddha sering memancarkan cinta kasih kepada makhluk hidup, supaya makhluk hidup itu memiliki hati yang lunak. Ketika kita memiliki hati yang lunak, apa yang kita dengarkan akan mudah masuk ke dalam kita. Kita akan mudah mengerti Dhamma yang diajarkan. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Sang Buddha. Kemudian, Sang Buddha juga mengajarkan kita untuk mensucikan pikiran atau batin kita, membebaskan kita dari kekotoran batin. Sang Buddha telah sempurna terbebas dari kekotoran batin. Tidak ada lagi hal yang perlu dilakukan untuk membebaskan diri dari kekotoran batin, karena kekotoran batin beliau sudah tidak ada. Kita dianjurkan untuk bermeditasi, untuk mempraktekkan Dhamma, untuk mengembangkan batin kita supaya tidak melekat dengan kehidupan ini, supaya kita bisa terbebas dari lingkaran kelahiran dan kematian. Itu merupakan hal-hal yang istimewa dari Sang Buddha sebagai seorang guru. Apa yang beliau ajarkan betul-betul bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar teori yang mana indah kedengarannya tetapi tidak bisa dipraktekkan. Apa yang Sang Buddha ajarkan betul-betul bisa bermanfaat nyata sesuai dengan kenyataan di dalam kehidupan kita. Nah, Sang Buddha mengajarkan apa yang beliau praktekkan atau lakukan, dan Sang Buddha melakukan apa yang beliau ajarkan. Sehingga dalam hal ini, Sang Buddha mengajar bukan hanya melalui kata-kata saja, tetapi Sang Buddha mengajar melalui contoh, perilaku, sikap, perbuatan yang baik. Dan kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Sang Buddha tersebut. Karena memang hal tersebut baik untuk kita, berguna untuk kita. Berguna untuk meringankan, mengurangi, bahkan membebaskan kita dari penderitaan. Ada beberapa keteladanan dari Sang Buddha yang patut kita contoh. Semua kalau Bante bisa bilang, cuma Bante akan menyebutkan beberapa saja yang mana kalau dibahas semua tentunya sangat panjang. Yang pertama, tidak berbuat jahat. Tidak berbuat jahat sangat baik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena banyak hal-hal buruk yang menimpa diri kita sebetulnya buah atau akibat dari perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Kalau kita ingin terbebas dari hal-hal buruk, kejadian, fenomena yang buruk di dalam hidup kita, berusahalah untuk menghindari perbuatan buruk. Karena perbuatan buruk buahnya itu adalah penderitaan, kesengsaraan.
Kalau kita ingin terbebas dari hal-hal yang buruk, jangan menanam bibit yang buruk pula. Sang Buddha di dalam perjalanan hidupnya, seperti yang Bante katakan tadi, walaupun banyak mengalami ketidaknyamanan, walaupun sebagai seorang Buddha, bukan berarti beliau itu perjalanan hidupnya mulus ya, perjalanan hidupnya enak, perjalanan hidupnya nyaman. Tidak. Perjalanan hidup Sang Buddha sama seperti kita, mengalami juga banyak penderitaan. Tetapi penderitaan yang dialami oleh Sang Buddha tidak sampai menggoyahkan pikiran atau batin beliau. Penderitaan tersebut hanya sebatas penderitaan badan jasmani, tidak sampai menyentuh ke penderitaan batin, tidak sampai mempengaruhi pikiran beliau. Pikiran beliau tetap tenang, pikiran beliau tetap terkonsentrasi dengan baik, pikiran beliau tetap penuh perhatian. Nah, Sang Buddha mengajarkan kita untuk tidak berbuat jahat. Hal itu berguna untuk diri kita dan kita perlu mempraktekkan hal tersebut. Sang Buddha telah memberikan contoh di dalam kehidupan beliau sendiri kepada kita. Di mana beliau mendapatkan ketidaknyamanan, di mana beliau pernah difitnah, di mana beliau pernah mendapatkan penderitaan, di mana beliau pernah dicaci, dimaki, di mana beliau pernah diperintah loh. Coba kalau ada bawahan kita yang memerintah kita, bagaimana rasanya? Kesel kan? Kesel, tidak suka. Kenapa? Karena ego kita tersentuh, ego kita tersenggol. Masa bawahan menyuruh-nyuruh atasannya, itu hal yang tidak pantas kan? Tetapi hal ini terjadi pada Sang Buddha, di mana ada satu makhluk yaka yang memerintah Sang Buddha untuk keluar masuk di suatu tempat. Nah, Sang Buddha memberikan contoh yang sangat nyata di dalam kehidupan beliau, di mana beliau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Sekalipun hal-hal buruk menimpa beliau, jangan karena sesuatu yang buruk menimpa kita, lantas kita ingin keluar dari sesuatu yang buruk tersebut. Kita melakukan sesuatu yang buruk pula. Merugikan orang lain, membuat orang lain menderita, membuat orang lain sengsara. Kita ingin keluar dari penderitaan dengan membuat makhluk lain menderita. Itu bukanlah jalan Buddhis. Kalau kita ingin keluar dari penderitaan dengan cara membuat makhluk lain menderita, itu namanya berbahagia di atas penderitaan orang lain atau makhluk lain. Jangan karena kita ingin memiliki memiliki pendapatan yang besar, yang tinggi, kita lantas melakukan penipuan misalnya. Jangan karena kita ingin mendapatkan penghasilan yang besar, kita melakukan pembunuhan. Karena hal tersebut namanya berbahagia di atas penderitaan orang lain atau makhluk lain. Cepat atau lambat perbuatan buruk yang kita lakukan dengan merugikan orang lain atau makhluk lain, akibat dari perbuatan buruk tersebut akan menimpa diri kita. Cepat atau lambat. Sehingga kita perlu menghindari yang namanya perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Itu poin pertama yang patut kita ikuti dari Sang Buddha, yaitu tidak melakukan perbuatan jahat. Sebisa mungkin kita usahakan di dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita lemah, walaupun mungkin kita tidak kuat, walaupun keadaan kita sangat tidak baik, usahakan. Kita harus memiliki tekad yang kuat untuk tidak berbuat jahat. Karena penderitaan yang kita alami, kesengsaraan yang kita alami, ketidaknyamanan yang kita alami, banyak di antara mereka hal-hal tersebut merupakan buah dari perbuatan buruk atau perbuatan jahat kita. Kalau kita ingin hidup yang bahagia, terbebas dari hal-hal buruk, berusahalah untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Janganlah menanam benih yang buruk, karena benih yang buruk akan menghasilkan buah yang menderita. Buah penderitaan, kesengsaraan. Itu poin pertama. Poin kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, keteladanan Sang Buddha di dalam mempraktekkan kesabaran. Kesabaran itu penting di dalam kehidupan kita. Ingat, kita sebagai manusia makhluk hidup tidak bisa terbebas dari masalah, tidak bisa terbebas dari persoalan, kesulitan, halangan, rintangan. Hal itu pasti kita jumpai di dalam kehidupan kita. Mau di dalam kehidupan berumah tangga, mau pada saat bekerja, mau pada saat di sekolah, maupun di bidang-bidang lainnya. Bahkan sebagai biku yang telah meninggalkan kehidupan keduniawian, masih memiliki masalah, persoalan, kesulitan, masih memiliki banyak ketidaknyamanan.
Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, penderitaan, kesulitan, masalah, persoalan, hal itu tidaklah mungkin di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga sangat dibutuhkan yang namanya kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak bisa melalui penderitaan, melalui ketidaknyamanan, melalui persoalan, melalui kesulitan tanpa adanya kesabaran. Kita membutuhkan kesabaran. Jangan karena hal-hal kecil lantas kita keluar dari tempat kerja kita. Hanya karena hal-hal sepele kita tidak bisa bersabar, kita lantas berhenti. Tidak mau lagi bekerja. Mungkin bos kita baru menegur kita tentang hal-hal buruk yang kita lakukan. Besoknya kita minta berhenti. Jangan karena suami kita atau istri kita berselisih paham dengan kita hanya persoalan kecil lantas kita mau bubaran, bercerai. Jangan karena di sekolah kita mendapatkan nilai yang rendah misalnya, akhirnya kita tidak mau lagi belajar. Jadi hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita pasti akan kita alami. Tidak bisa kita hindari. Jangan sedikit-sedikit menghindar dari persoalan atau masalah. Karena persoalan atau masalah akan kita dapatkan dimanapun kita berada. Akan kita dapat dimanapun bidang yang kita geluti. Nah, demikian pula yang dialami oleh Sang Buddha. Sang Buddha pernah mendapatkan fenomena difitnah. Difitnah dikatakan dia membuat hamil seorang wanita. Jadi, Sang Buddha ketika membabarkan Dhamma, lama-lama pengikut Sang Buddha semakin banyak. Banyak orang-orang yang akhirnya beralih keyakinan kepada Sang Buddha. Banyak orang-orang umat-umat yang berdana persembahan berupa makanan, minuman, jubah, dan hal-hal lainnya kebutuhan sehari-hari kepada Sang Buddha dan para bikhu. Sementara pengikut Sang Buddha semakin banyak, pengikut dari aliran lain. Jadi di zaman Buddha bukan hanya Sang Buddha yang membabarkan ajarannya. Ada pertapa-pertapa lain juga membabarkan ajaran-ajaran mereka. Nah, pertapa-pertapa lain pengikutnya itu semakin berkurang. Pengikutnya semakin berkurang, mereka beralih keyakinan. Banyak yang beralih keyakinan ke Sang Buddha, menjadi pengikut Sang Buddha, menjadi upasaka-upasika, menjadi bikhu. Nah, karena berkurang dan perolehan mereka berkurang, kehormatan mereka juga berkurang, ketenaran mereka juga berkurang, mereka menjadi iri, tidak senang kepada Sang Buddha dan juga para bikhu. Akhirnya mereka mencari cara bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan kepercayaan dari orang-orang lagi. Terpikirkan oleh mereka untuk merusak nama baik Sang Buddha. Nah, maka si pertapa itu mencari salah satu pengikutnya, wanita cantik yang bernama Cinca. Cinca diminta disuruh untuk merusak nama baik Sang Buddha. Nah, untuk menjalankan siasatnya, Cinca setiap sore berjalan ke arah Wihara Jetawana, tempat keberadaan Sang Buddha. Ia berdandan dengan sangat cantik dan ketika orang-orang bertanya kepada dia di awal-awalnya, kamu mau kemana? Dia tidak mau jawab. Dia bilang, itu urusan saya. Kenapa kamu harus tahu gitu? Nah, setiap sore ya dia mengarah ke Wihara Jetawana, berjalan mengarah. Tetapi dia tidak nginap di Wihara Jetawana. Dia nginap di tempat pertapa yang sealiran dengan dia, yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan Wihara Jetawana. Dan di pagi harinya dia sengaja berjalan meninggalkan Wihara Jetawana, memberi kesan ya, meninggalkan Wihara Jetawana ke kota Sawati. Ketika orang-orang tanya kepada dia, dia bilang, itu bukan urusan kamu, itu urusan saya. Kenapa kamu harus tahu gitu loh? Jangan kepo, istilah orang sekarang ya. Ya. Nah, hal ini dia lakukan terus ketika orang bertanya selama 1,5 bulan. Setelah lewat 1,5 bulan, dia rubah siasatnya. Ketika orang-orang tanya kepada dia di sore hari, dia sengaja berangkat di sore hari karena banyak umat-umat yang pulang dari wihara di sore hari. Sore hari biasanya Sang Buddha memberikan ceramah Dhamma. Setelah mendengarkan ceramah Dhamma, kan orang-orang pada pulang ke kota, ke desa mereka, ke tempat tinggal, dan berpapasan dengan si Cinca ini. Ketika berpapasan ditanya, kamu mau kemana? Dia bilang, saya mau ke Wihara Jetawana. Ngapain? Saya mau nginap di kutinya Sang Buddha. Gitu dia bilang. Nah, mau nginap di kutinya Sang Buddha. Ketika dia pulang di pagi hari, dia juga mengatakan hal yang sama. Hal ini terus berlanjut. Setelah lewat beberapa bulan, untuk
menguatkan apa yang dia katakan, dia membuat kesan dia itu hamil. Dia mengikatkan kain ke perutnya supaya kelihatan besar ya kayak orang hamil. Nah, semakin lama ikatannya semakin banyak dan akhirnya dia memasukkan kayu, sepotong kayu ke dalam perutnya dan kemudian dibalut dengan kain. Jadi kelihatannya betul-betul hamil besar. Pada saat itu sekitar 8 atau 9 bulan dia telah menjalankan siasatnya tersebut, rencana buruknya. Nah, dan suatu sore ketika Sang Buddha lagi membabarkan Dhamma, dia datang ke tempat tersebut di Wihara Jetawana. Dia datang ke tempat tersebut pada saat Sang Buddha membabarkan Dhamma, dia langsung bilang kepada Sang Buddha, dia bilang begini, Bhikkhu, kamu itu ceramahnya sangat manis, tetapi kamu itu tidak bertanggung jawab. Saya ini hamil karena perbuatan kamu. Tetapi kamu tidak melakukan apa-apapun untuk persalinan saya. Kamu hanya tahu bersenang-senang tetapi tidak bisa bertanggung jawab. Nah, ketika hal ini dikatakan, Sang Buddha langsung terhenti dari ceramahnya, berhenti kemudian mengatakan kepada Cinca. Sang Buddha bilang kepada Cinca, saudari, hanya saya dan kamu yang tahu apakah kata-katamu benar atau salah. Cinca langsung balas, iya betul, hanya kita berdua yang tahu, orang lain bagaimana mungkin bisa tahu apa yang telah kita lakukan. Nah, pada saat hal ini terjadi, Sang Buddha sama sekali tidak emosi loh. Mungkin kalau kita terkena masalah yang sama, difitnah begitu sama orang lain, apalagi difitnah dibilang menghamili anaknya orang, mungkin kita emosi ya. Emosi kita mungkin kita langsung marah, kita langsung melakukan sesuatu, membalas kata-kata wanita itu dengan kata-kata kasar. Tetapi hal ini tidak terjadi pada Sang Buddha. Sang Buddha menunjukkan kesabaran, di mana pikiran yang tenangnya betul-betul luar biasa. Nah, hal ini terjadi dan di tempat yang lain, yaitu di alam Tawatimsa. Dewa Saka langsung merasakan panas di tempat duduknya. Panas dan tahu bahwa kalau tempat duduknya panas berarti ada sesuatu yang tidak beres di dunia, sehingga Dewa Saka menyelidiki dunia dan ternyata tahu bahwa saat itu Sang Buddha sedang difitnah. Maka Dewa Saka turun ke alam manusia bersama dengan beberapa dewata lainnya. Turun ke alam manusia, beberapa dewa yang mengikuti Dewa Saka lantas berubah diri menjadi tikus, beberapa ekor tikus, dan masuk ke dalam pakaian cinca. Masuk ke dalam pakaian cinca, tikus-tikus ini menggigit tali yang mengikat potongan kayu yang ada di dalam yang diikat di perutnya cinca. Ketika digigit, putus, kayu tersebut terjatuh. Orang-orang langsung tahu bahwa cinca ini telah memfitnah Sang Buddha. Orang-orang jadi kesel, jengkel. Akhirnya dia diusir, dia hampir dipukul, mau dilempari batu sama orang-orang yang lagi mendengarkan ceramah Dhamma Sang Buddha saat itu. Cinca langsung melarikan diri. Cinca melarikan diri dan pada saat dia lari sudah cukup jauh, sudah tidak bisa terlihat oleh Sang Buddha, tiba-tiba bumi terbelah dua dan dia tertelan bumi dan jatuh ke alam neraka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, fenomena pertama yaitu Sang Buddha difitnah oleh cinca. Sang Buddha memperlihatkan ketenangan dan juga kesabaran beliau di dalam menghadapi situasi tersebut. Demikian pula kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan karena emosi kita, lantas emosi tersebut mengendalikan pikiran kita, menduduki pikiran kita dengan sepenuhnya. Karena kalau emosi kita menduduki pikiran kita sepenuhnya, maka kita tidak bisa menggunakan akal sehat dengan baik. Coba bersabar, jangan melakukan tindakan apapun pada saat itu. Karena selagi emosi, rata-rata apa yang ada di dalam pikiran kita adalah ingin melakukan sesuatu untuk merusak atau menghancurkan. Apakah itu memukul, apakah itu melakukan perbuatan-perbuatan buruk lah karena lagi emosi. Pada saat itu kita perlu bersabar. Ketika kita bersabar menenangkan pikiran kita, biasanya kita akan bisa melihat solusi. Kalau emosi kita terlalu kuat, coba bersabar dulu. Hitung 1, 2, 3 sampai emosi tersebut tenang, baru kita ambil tindakan atau keputusan. Kalau kita buru-buru langsung mengikuti emosi kita, hal buruk bisa terjadi. Situasi yang buruk akan menjadi semakin buruk. Kenapa? Karena memang kita didorong oleh emosi untuk melakukan sesuatu yang buruk.
Tetapi ketika kita tenang, pertimbangan kita jalan, akal sehat kita jalan, solusi yang lain bisa kita lihat. Nah, itu fenomena pertama. Fenomena kedua, Sang Buddha pernah mendapatkan keadaan yang tidak nyaman, yaitu susah untuk mendapatkan makanan. Di wasanya yang ke-12, wasa itu merupakan musim penghujan. Pada saat musim penghujan, seorang biku akan bertekad untuk menetap di satu tempat atau satu wihara selama musim penghujan, selama kurang lebih 3 bulan. Dan biku tersebut tidak boleh meninggalkan tempat beliau bertekad selama lebih dari 7 hari. Kalau keluar, itu pun kalau ada hal yang pentingnya, nginap di tempat lain, harus balik kembali dalam waktu sebelum 7 hari. Nah, itu yang terjadi. Wasa ke-12 Sang Buddha berwasa di Weranja, satu daerah yang mana pada saat itu, pas pada waktu Sang Buddha berwasa, sedang terjadi bencana kelaparan. Sang Buddha berwasa bersama-sama dengan banyak biku. Bukan hanya 1-2 orang, tapi ratusan biku loh. Ratusan biku. Bayangkan, kalau ratusan biku berada di satu daerah dan berpindah patah, kira-kira banyak makanan yang akan dipersembahkan kepada mereka kan dibandingkan 1-2 orang biku aja kan. Semakin banyak biku otomatis semakin banyak membutuhkan makanan. Kalau hanya 1-2 orang biku lebih sedikit membutuhkan makanan. Tetapi Sang Buddha bersama ratusan orang biku ketika pindah patah tentunya sulit untuk mendapatkan makanan. Pada saat itu bencana kelaparan terjadi. Hasil panen gagal, diserang oleh hama. Hasil panen itu berubah jadi jerami. Nah, Sang Buddha berserta para biku pergi pindah patah di pagi hari. Tetapi walaupun mereka sudah keliling, tidak berhasil mendapatkan makanan sama sekali. Tidak berhasil mendapatkan makanan, akhirnya Sang Buddha dan para biku pergi ke tempat kandang kuda. Di sana ada pedagang kuda. Untung baik pada saat itu ada beberapa orang pedagang kuda yang sedang melakukan perjalanan sampai di Weranja. Karena musim hujan mereka tidak bisa bepergian, makanya mereka menetap selama musim hujan itu di Weranja, para pedagang kuda ini. Nah, dari para pedagang kuda inilah Sang Buddha beserta para biku dalam jumlah ratusan orang mendapatkan makanan. Makanan apa yang mereka dapatkan? Hanya gandum. Gandum rebus, itu yang mereka dapatkan. Tidak ada daging, tidak ada sayur, tidak ada hal-hal yang lain. Itu yang mereka dapatkan. Dan bayangkan, seorang biku mendapatkan gandum selama 3 bulan. Dan itu pun tidak tiap hari mereka dapatkan. Nah, masa-masa yang sulit tersebut karena susah mendapatkan makanan, akhirnya salah satu siswa Sang Buddha yaitu Bante Moggallana. Bante Moggallana ini merupakan siswa Sang Buddha yang paling sakti ya. Mengusulkan, meminta izin kepada Sang Buddha untuk mempergunakan kesaktian beliau. Nah, minta izin. Sebetulnya Sang Buddha juga sakti, lebih sakti dari Bante Moggallana. Tetapi Bante Moggallana saat itu minta izin, ingin mempergunakan kesaktiannya. Bante Moggallana bilang kepada Sang Buddha, minta izin. Bante, saat ini sedang terjadi bencana kelaparan. Para biku sangat sulit untuk bisa mendapatkan makanan. Dan di bawah permukaan tanah ini terdapat makanan yang berlimpah. Yang mana makanan tersebut rasanya seperti madu asli, madu murni. Bagaimana kalau saya mempergunakan kesaktian saya membalikkan lapisan tanah ini sehingga para biku bisa mendapatkan makanan dari bawah permukaan tanah ini. Sang Buddha lantas bertanya kepada Bante Moggallana, lantas apa yang akan terjadi dengan makhluk hidup yang berada di dalam tanah? Bante Moggallana bilang, saya akan memindahkan makhluk hidup tersebut ke tangan saya. Jadi Bante Moggallana dengan kesaktiannya merubah tangannya, satu tangannya menjadi sebesar bumi dan kemudian memindahkan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam tanah ke sebelah tangannya tersebut. Sebelah tangannya lagi akan dipergunakan untuk membalik lapisan tanah supaya para biku bisa mendapatkan makanan. Sang Buddha menjawab, jangan lakukan hal tersebut. Jangan lakukan hal tersebut karena hal tersebut bisa membuat makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam tanah stres. Mereka akan bisa jadi gila. Nah, cinta kasih yang luar biasa dari Sang Buddha betul-betul patut diacungkan jempol. Sampai-sampai Sang Buddha peduli kepada
makhluk hidup yang ada di dalam tanah tersebut. Bukan karena tidak karena kepentingan Sang Buddha sendiri. Sang Buddha selalu memperhatikan kepentingan orang lain. Cinta kasihnya sungguh luar biasa. Dan Sang Buddha menolak anjuran dari Bhante Moggallana tersebut. Sang Buddha beserta para bhikkhu menerima ketidaknyamanan ini, di mana mereka sulit untuk mendapatkan makanan selama 3 bulan. Mereka tidak mengeluh, mereka bersabar menerima kenyataan tersebut karena demikianlah harus mereka lalui. Ada di dalam kehidupan kita yang mana kita tidak bisa menghindar dari hal-hal tertentu. Kita harus menjalani hal-hal tersebut. Memang hal tersebut tidak nyaman. Memang hal tersebut membuat menderita. Tetapi penderitaan dan ketidaknyamanan itu tidak bisa kita hindari. Harus kita jalani. Itulah kehidupan. Kesabaran dibutuhkan pada saat-saat yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, di dalam hidup kita membutuhkan kesabaran. Jangan karena hal-hal yang kecil kita lantas keluar atau menghindar dari hal-hal kecil tersebut. Stres yang kecil sebetulnya berguna untuk kita. Keburukan-keburukan, masalah, kesulitan yang kecil-kecil sebetulnya bisa memperkuat diri kita. Jadi masalah, kesulitan atau persoalan yang kita hadapi tidak 100% buruk. Mereka berguna juga untuk kita loh. Masalah atau persoalan yang kita hadapi di dalam hidup bisa membuat kita menjadi orang yang tangguh, bisa membuat kita menjadi karakter yang kuat. Kita membutuhkan stres di dalam kehidupan ini. Tanpa adanya stres, kita tidak bisa tumbuh menjadi orang yang kuat. Kalau kita ingin menguatkan otot kita harus memberikan otot kita stres, memberikan mereka tekanan, memberikan mereka beban. Ketika kita melatih otot kita dengan memberikan mereka beban, memberikan mereka stres, lama-lama otot kita akan menjadi kuat. Demikian pula, kalau kita ingin kuat, ingin tumbuh menjadi pribadi atau karakter yang kuat, yang tangguh, maka kita harus belajar untuk menghadapi masalah atau persoalan yang kita hadapi. Masalah atau persoalan yang kita hadapi sebetulnya merupakan salah satu bagian dari kehidupan yang akan memperkuat pribadi kita. Tanpa adanya masalah atau persoalan, kita tidak bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Ya, makanya jangan sedikit-sedikit menghindar dari masalah. Cobalah hadapi masalah tersebut, cobalah pecahkan masalah tersebut atau persoalan tersebut. Karena kemanapun kita pergi, kita pasti akan mendapatkan masalah atau persoalan di dalam hidup. Seperti yang Bante katakan tadi, di tempat kerja, di sekolah, di rumah tangga, menjadi bhikkhu, atau apapun itu pasti ada persoalan. Jadi jangan sedikit-sedikit keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Stres bisa memberikan manfaat. Yang pertama, membantu meningkatkan fungsi otak loh, dibilang stres itu membantu. Kenapa? Karena pada saat kita stres, kita dipaksa untuk berpikir. Pada saat kita dipaksa untuk berpikir, pada saat itu katanya otak kita akan mengeluarkan suatu senyawa tertentu yang berguna untuk konsentrasi kita dan daya ingat kita. Nah, sehingga hal itu bisa membantu meningkatkan fungsi otak kita. Yang kedua, stres itu berguna bagi kita. Dalam hal meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Ketika kita stres, tubuh kita akan bereaksi, berespon, akan mengeluarkan suatu senyawa yang siap-siap untuk menghadapi bakteri ataukah virus-virus, kuman-kuman dari luar. Dia juga tubuh kita akan mengeluarkan suatu senyawa tertentu yang akan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kemudian pada saat kita stres, kita akan mendapatkan energi. Pada saat itu hormon adrenalin dengan kortisol akan naik dan yang mana akan menghasilkan energi yang berguna untuk kita. Dan stres yang keempat bisa memperkuat diri kita, membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Karenanya ketika menghadapi masalah atau persoalan, jangan buru-buru menghindar dari masalah tersebut. Coba hadapi masalah tersebut. Cobalah bersikap seperti seorang yang ingin menjadi orang yang kuat. Anggap persoalan atau masalah yang kita hadapi sebagai latihan bagi kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Karena cepat atau lambat kita akan menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang lemah.
Nah, itu fenomena kedua Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, jangan buru-buru keluar dari persoalan tersebut, coba hadapi persoalan tersebut. Fenomena kedua yang dihadapi oleh Sang Buddha yaitu ketidaknyamanan. Fenomena ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, Sang Buddha pernah dimaki, dimarahi, dibentak dengan kata-kata kasar oleh beberapa orang Brahmana. Apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Sang Buddha bersabar berdiam diri, tidak melakukan apapun. Nah, Akosaka, Brahmana Akosaka ini dari suku Barat Wajah. Salah satu saudaranya meninggalkan kehidupan duniawi dan masuk menjadi anggota sangga, menjadi bikhu. Mengetahui hal ini, Brahmana Akosaka ini tidak senang. Dia marah. Dia adalah seorang Brahmana yang pemarah. Dia lantas mendatangi Sang Buddha. Ketika tiba di tempat Sang Buddha, tidak memberikan penghormatan, tidak melakukan apa-apa, dia langsung marah-marah di depan Sang Buddha, mencaci Sang Buddha, memaki Sang Buddha dengan kata-kata yang kasar. Ketika menghadapi cacian makian dari Akosaka Brahmana ini, Sang Buddha tidak melakukan apapun. Sang Buddha hanya bersabar, berdiam diri. Berdiam diri membiarkan Akosaka Brahmana ini melampiaskan emosinya, mengeluarkan kemarahannya, mengekspresikan. Nah, memang ketika seseorang memarahi kita, kalau kita hanya berdiam diri, tidak membalas kemarahan tersebut dengan kemarahan, cacian dengan cacian, makian dengan makian, biasanya cacian makian dari seseorang akan cepat berlalu, akan cepat berakhir. Kalau kita membalas dengan kemarahan pula, dengan cacian pula, dengan makian pula, kemarahan dari orang tersebut akan semakin menjadi-jadi, seakan-akan mendapatkan bahan bakar. Ingat enggak dulu kita waktu dimarahi seseorang atau kita memarahi seseorang, lantas orangnya ikut balas marah, akhirnya menjadi semakin lama kan, semakin panjang, semakin meledak-ledak emosi kita. Betul kan? Nah, demikian pula yang terjadi kalau ada seseorang yang memarahi kita. Kalau kita membalas kemarahan tersebut, maka akan panjang jadinya. Tetapi kalau kita berdiam diri, membiarkan orang tersebut melepaskan amarahnya, maka amarahnya itu tidak akan bertahan lama. Amarahnya itu akan cepat berlalu. Demikian pula yang terjadi dengan Brahmana Akosaka. Ketika memarahi Sang Buddha hanya berdiam diri. Dan setelah puas melampiaskan amarahnya, kemudian Sang Buddha tanya kepada Brahmana Akosaka ini. Sang Buddha tanya, Brahmana, kamu punya keluarga enggak? Punya sahabat teman yang datang ke rumah kamu enggak? Punya enggak? Brahmana Akosaka bilang, ada beberapa orang dari teman-teman saya, sahabat saya yang datang ke rumah saya. Pada saat mereka datang, Sang Buddha tanya lebih lanjut, apakah kamu menyuguhkan makanan atau minuman? Brahmananya bilang, kadang-kadang ada. Sang Buddha tanya lebih lanjut. Tetapi, kalau tamu kamu tersebut tidak memakan makanan yang kamu persembahkan, akan menjadi milik siapakah makanan tersebut? Tidak menerima makanan. Kalau tamu kamu tidak menerima makanan tersebut, maka menjadi milik siapakah makanan tersebut? Brahmana Akosaka bilang, ya tentu saja masih tetap menjadi milik saya. Nah, Sang Buddha bilang, demikian pula saya tidak menerima cacian, makian, dan kemarahan dari kamu. Cacian, makian, dan kemarahan kamu adalah masih tetap milik kamu. Seseorang yang membalas kemarahan dengan kemarahan, cacian dengan cacian, makian dengan makian, adalah seseorang yang menerima cacian, makian, dan kemarahan dari orang lain. Tetapi seseorang yang tidak membalas cacian dengan cacian, makian dengan makian, kemarahan dengan kemarahan, maka orang tersebut tidak menerima cacian, makian, dan kemarahan dari orang lain. Cacian, makian, dan kemarahan dari orang lain masih tetap menjadi milik dari si pelakunya. Seseorang yang membalas kemarahan dengan kemarahan, cacian dengan cacian, makian dengan makian, hanya akan membuat segala sesuatu menjadi lebih sulit. Seseorang yang tidak membalas hal tersebut adalah orang yang memenangkan peperangan yang sulit untuk dimenangkan.
Seseorang yang melatih diri dengan tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, cacian dengan cacian, akan menciptakan kedamaian bagi kedua belah pihak. Maka orang yang demikian adalah orang yang terampil di dalam Dhamma. Mendengar penjelasan Dhamma Sang Buddha seperti itu, Brahmana Akosaka langsung tersadar. Dia langsung meminta kepada Sang Buddha untuk ditabis menjadi bikhu. Dan setelah ditabis menjadi bikhu, Brahmana Akosaka ini berlatih diri dengan baik, juga berhasil mencapai tingkat kesucian arahata, tingkat kesucian tertinggi. Di saat yang lain, saudaranya lagi dari Brahmana Akosaka. Jadi Brahmana Akosaka ini punya beberapa orang saudara. Saudaranya tahu bahwa Brahmana Akosaka dan saudara yang lain sudah meninggalkan kehidupan duniawi dan masuk menjadi bikhu. Masuk menjadi anggota sangga. Marah juga. Dia marah lantas pergi ke tempat Sang Buddha, sama seperti Brahmana Akosaka. Marah-marah kepada Sang Buddha. Mencaci maki dengan kata-kata kasar. Sang Buddha berdiam diri. Kemudian Brahmana itu dia bilang bahwa dia sudah memenangkan perdebatan tersebut. Sang Buddha tidak mengatakan sesuatu apapun, berarti dia sudah menang. Nah, ketika dia mengatakan hal itu, baru Sang Buddha bilang bahwa seseorang yang tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, cacian dengan cacian, makian dengan makian, sebetulnya orang tersebut adalah pemenang sejati. Dia mampu menaklukkan dirinya sendiri, bukan menaklukkan orang lain. Itulah pemenang sejati. Mendengarkan penjelasan ini, Brahmana tersebut tersadarkan diri, langsung minta kepada Sang Buddha untuk ditabiskan menjadi bikhu. Nah, ini fenomena ketiga, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Contoh-contoh yang diberikan oleh Sang Buddha, yang mana Sang Buddha memperlihatkan kepada kita bahwa pada saat kita lagi menghadapi hal-hal yang tidak baik, yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, cobalah untuk bersabar. Ketika ada seseorang memarahi kita, membentak kita, coba bersabar. Jangan buru-buru mengambil tindakan. Karena buru-buru mengambil tindakan, membalas kemarahan dengan kemarahan, makian dengan makian, hal itu akan bisa memperpanjang masalah. Hal itu membuat seakan-akan kita memberikan bahan bakar kepada si pemarah. Kalau kita bisa bersabar, kita bisa melihat situasi dari sudut pandang yang lain. Kita bisa mendapatkan cara yang baik tanpa harus menggunakan kekerasan. Dengan demikian, kita akan menciptakan kedamaian. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Nah, itu contoh ketiga, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama. Contoh yang selanjutnya adalah, yaitu Sang Buddha pernah diperintah oleh satu makhluk yang disebut Yakha. Yakha ini makhluk raksasa, yang mana makhluk raksasa ini memiliki sikap, sifat yang tidak baik. Dia pemarah, dia suka memakan daging manusia. Sang Buddha ketika lagi melihat dunia dengan mata Buddhanya, mengetahui bahwa Yakha Alawaka ini memiliki potensi untuk mencapai tingkat kesucian. Maka Sang Buddha pergi ke tempat tinggal dari Yakha Alawaka ini. Dan duduk di atas singgasana Yakha Alawaka. Yakha Alawaka pada saat itu sedang berada di tempat lain. Ketika tahu bahwa Sang Buddha ada di tempat beliau dan duduk di atas singgasana beliau menjadi si Yakha Alawaka ini menjadi sangat marah. Dia tidak senang, dia tidak suka. Ketika dia berbalik, dia langsung menyerang Sang Buddha. Dia menyerang Sang Buddha dengan berbagai macam kesaktian yang dia miliki. Tetapi tak satu pun kesaktian yang dia perlihatkan dengan menyerang Sang Buddha yang memberikan hasil. Semua serangan-serangan tersebut tidak ada hasilnya. Tidak ada satupun serangan tersebut yang bisa melukai Sang Buddha. Akhirnya dia pikir, sungguh hebat pertapa ini. Kenapa ya setiap serangan yang saya berikan tidak pernah berhasil? Oh, kemungkinan karena pertapa ini tidak memiliki cinta kasih yang luar biasa. Sehingga serangan-serangan saya tidak satupun yang berhasil. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengalahkan pertapa ini? Oh, terpikirkan oleh si Yakha, bagaimana kalau saya buat si pertapa ini marah? Ketika dia marah, dia pasti tidak akan memiliki cinta kasih lagi. Nah, maka dia rubah siasat si Yakha Alawaka ini. Kali ini dia tidak menyerang Sang Buddha lagi. Kali ini dia suruh Sang Buddha, keluar kamu pertapa.
Nah, Sang Buddha mengiyakan. Sang Buddha keluar dari tempat tinggalnya Yaka Alawaka. Kemudian setelah di luar, si Yaka Alawaka ini menyuruh masuk. Masuk kamu petapa. Sang Buddha masuk. Nah, terpikir oleh Yakanya, Sang Buddha ini muda sekali ya, diperintah, disuruh keluar, dia keluar, disuruh masuk, dia masuk. Nah, saya akan buat capek ini pertapanya. Kalau dia capek, pasti akan mudah saya kalahkan. Nah, itu yang terpikirkan oleh Yaka Alawaka. Untuk kedua kalinya, dia menyuruh Sang Buddha untuk keluar. Sang Buddha keluar. Suruh masuk, Sang Buddha masuk. Suruh keluar, keluar lagi. Suruh masuk, masuk lagi. Nah, sampai 3 kali. Sungguh luar biasa ya kesabaran Sang Buddha. Biasanya kan Sang Buddha dihormati. Biasanya Sang Buddha dilayani. Tetapi ketika disuruh sama satu makhluk dari alam yang rendah, Sang Buddha sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Sang Buddha sama sekali tidak menunjukkan ketidaksenangan, emosi gitu. Sang Buddha dengan sabar menghadapi Yaka Alawaka ini. Nah, ketika keempat kalinya Yaka Alawaka memerintah Sang Buddha untuk keluar dan masuk, Sang Buddha menolaknya. Sang Buddha bilang, saya tidak akan melakukan apa yang kamu minta, apa yang kamu perintah. Silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau. Nah, maka si Yaka ini bilang, saya akan memberikan kamu pertanyaan. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya akan membuat kamu gila, kemudian menghancurkan jantung kamu, membuang kamu ke lautan. Sang Buddha bilang bahwa tak satu orang pun, tak satu makhluk pun di dunia ini yang mampu melakukan hal-hal tersebut. Karena seorang Buddha tidak bisa dibuat mati dengan cara-cara kekerasan. Seorang Buddha meninggal dengan cara yang damai, bukan dengan cara-cara kekerasan. Itu melawan hukum alam. Nah, kemudian bertanyalah si Yaka ini, Yaka Alawaka kepada Sang Buddha. Yaka Alawaka bertanya Dhamma, bertanya tentang kehidupan ini. Yang semuanya dijawab oleh Sang Buddha dengan sangat berkesan di dalam hati Yaka Alawaka. Akhirnya Yaka Alawaka mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Mencapai tingkat kesucian Sotapanna, dia berlindung kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedhamma, ini contoh yang diberikan oleh Sang Buddha kepada kita, di mana di dalam kehidupan sehari-hari memang kesabaran harus kita praktekkan, harus kita jalankan, karena kita tidak bisa membebaskan diri kita dari kesulitan, masalah, atau persoalan, atau ketidaknyamanan. Kesabaran membuat kita bisa melalui kehidupan ini dengan baik. Kesabaran merupakan bagian dari kehidupan yang harus kita praktekkan. Tanpa kesabaran kita tidak bisa melalui kehidupan ini dengan baik. Masih ada contoh-contoh lain yang mana Sang Buddha memperlihatkan kesabaran yang luar biasa. Ketika Devadatta berusaha membunuh beliau, Sang Buddha juga dengan sabar menghadapi semuanya ini. Jadi dalam hal ini kesabaran betul-betul hal yang patut kita ikuti dari Sang Buddha, yang betul-betul patut untuk kita praktekkan, karena hal itu bermanfaat atau berguna bagi kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari sedhamma, itu kedua. Yang pertama, Bante ingatkan, satu, tidak berbuat jahat, keteladanan dari Sang Buddha. Yang kedua, mempraktekkan kesabaran. Yang ketiga, mempraktekkan cinta kasih. Cinta kasih dari Sang Buddha betul-betul luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari Sang Buddha, saudari-saudari sedhamma. Nah, Sang Buddha dalam sehari hanya beristirahat 1 jam loh. Tidurnya hanya 1 jam. 1 jam atau 1 jam lebih lah. 1 jam lebih. Selebihnya Sang Buddha pergunakan waktu-waktunya, kalau bukan untuk pribadi. Waktu untuk pribadi sangat singkat. Selebihnya adalah untuk membabarkan Dhamma, untuk menolong orang-orang dan juga makhluk-makhluk Dewata, Brahma. Membuat mereka tersadarkan, mengerti tentang kehidupan. Membuat mereka memiliki pandangan yang benar. Waktu-waktu yang dipergunakan oleh Sang Buddha dipergunakan sebagian besar untuk melayani orang-orang Dewata dan juga Brahma, ataupun makhluk-makhluk yang lain. Semuanya demi mereka terbebas dari penderitaan. Fokus Sang Buddha adalah untuk orang banyak, kebahagiaan, kebaikan, kesejahteraan orang banyak. Itu yang Sang Buddha lakukan di sepanjang hari, sepanjang hidup beliau. Nah, Sang Buddha ketika bangun pagi,
bangun pagi selama 1 jam, Sang Buddha akan bermeditasi. Bermeditasi masuk ke dalam kebahagiaan nibbana. Setelah bermeditasi selama 1 jam berikut Sang Buddha akan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Yang mana hal ini bisa membuat hati dari makhluk hidup itu lunak. Sehingga ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada mereka, mereka akan sangat mudah menerima Dhamma tersebut. Mereka akan sangat mudah mengerti Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Kalau hati kita keras, kita sulit untuk mengerti kebenaran. Kita menganggap diri kita lah yang paling benar. Kita tidak mau mendengarkan orang lain. Saya yang paling benar, dia tidak mungkin. Jangankan dengar, jangankan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Ini baru masuk telinga kanan, langsung mantul keluar. Kan? Itu berarti tidak singgah di kepala ya, tidak singgah di otak. Itu kita punya pandangan yang picik, yang kita menganggap diri kita yang paling benar. Orang lain tidak benar. Nah, ketika hati kita lunak, pikiran kita terbuka, kita mau mendengarkan orang lain, mau memperhatikan orang lain, mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Pada saat itu hati kita, pikiran kita lebih mudah untuk menerima kebenaran. Sungguh beruntung kalau kita berada di masa-masa Sang Buddha ya, karena kita bisa mendapatkan situasi atau kondisi seperti itu, di mana ketika hati kita lunak mendapatkan penerangan Dhamma dari Sang Buddha, kita akan mudah mengerti apa yang Sang Buddha jelaskan. Banyak orang di zaman Sang Buddha, banyak makhluk-makhluk halus di zaman Sang Buddha yang berhasil mencapai tingkat kesucian pada saat itu. Kenapa? Karena memang Sang Buddha adalah guru yang luar biasa. Sang Buddha selain mengajarkan juga memberikan contoh, juga memancarkan cinta kasih kepada orang-orang. Sehingga hati orang-orang, makhluk-makhluk hidup yang ada pada saat itu menjadi lunak. Ketika hati kita lunak, pikiran kita siap, kita akan mudah mencapai tingkat kesucian. Nah, kemudian setelah memancarkan cinta kasih kepada orang-orang, Sang Buddha lantas dengan mata Buddha beliau melihat dunia ini. Siapakah orang yang patut dibantu? Nah, saking pedulinya, saking besarnya cinta kasih beliau menyelidiki dunia. Siapakah orang-orang atau makhluk hidup yang bisa dibantu loh. Nah, kemudian Sang Buddha pergi berpindah patah. Setelah berpindah patah, memakan makanan hasil pindah patah, dan Sang Buddha akan membabarkan Dhamma. Membabarkan Dhamma kepada si pendana ataukah orang-orang yang ada pada saat itu yang bersama dengan Sang Buddha yang lagi ingin mendengarkan khotbah Dhamma dari Sang Buddha. Setelah melakukan hal ini, Sang Buddha kembali ke wihara. Tiba di wihara, Sang Buddha tunggu para bhikkhu kembali ke wihara. Kembali ke wihara setelah dari pindah patah, para bhikkhu lantas memberikan penghormatan kepada Sang Buddha dan mereka mendapatkan petunjuk dari Sang Buddha. Ada yang bertanya, Sang Buddha memberikan petunjuk. Ada yang bertanya tentang kesulitan meditasi yang mereka hadapi, objek meditasi yang sesuai untuk mereka, ataukah penerangan Dhamma. Sang Buddha akan menjelaskan kepada mereka pada saat itu. Setelah memberikan penerangan Dhamma, penjelasan, petunjuk, dan juga motivasi kepada para bhikkhu, Sang Buddha lantas kembali ke kuti. Kembali ke kuti, Sang Buddha akan, kalau bukan beristirahat, maksudnya berbaring sejenak ya. Sang Buddha akan masuk bermeditasi, masuk ke dalam kebahagiaan cinta kasih dan memperhatikan lagi, melihat dunia lagi dengan mata Buddha beliau. Kemudian di sore harinya, umat-umat akan datang ke wihara. Apakah umat-umat dari desa atau kota akan datang ke wihara dan mendengarkan ceramah Dhamma dari Sang Buddha lagi. Jadi Sang Buddha beberapa kali loh dalam sehari memberikan ceramah Dhamma, petunjuk kepada orang-orang dan juga para bhikkhu. Nah, setelah umat-umat itu pulang di sore hari, di malam harinya Sang Buddha akan membabarkan Dhamma dulu kepada para bhikkhu. Sampai kira-kira jam 10. Setelah jam 10, antara jam 10 sampai jam 2 malam, Sang Buddha mempersiapkan waktu tersebut untuk makhluk-makhluk halus, para dewata, para brahma. Sang Buddha akan membabarkan Dhamma kepada mereka. Nah, setelah lewat dari jam 2, baru Sang Buddha mempergunakan waktu tersebut untuk diri beliau sendiri. 1 jam pertama beliau pakai untuk meditasi jalan. 1 jam berikutnya dipakai untuk tidur. Sang Buddha tidur tidak seperti kita ya. Sang Buddha tidur itu dengan berbaring ke kanan.
Jadi bagian kanan di bawah, bagian kiri di atas, berbaring menyamping. Hanya 1 jam. Setelah 1 jam, bangun bermeditasi. Itu yang dilakukan oleh Sang Buddha. Sebagian besar dari waktu-waktu beliau dipergunakan untuk orang banyak, untuk makhluk-makhluk lain, untuk dewata, untuk Brahma. Untuk diri sendiri sangat sedikit waktu yang dipergunakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, saking besarnya cinta kasih dari Sang Buddha, para makhluk lain seperti binatang bisa merasakan kekuatan cinta kasih dari Sang Buddha loh. Nah, ada cerita begini. Di dalam usahanya untuk membunuh Sang Buddha, Dewadatta melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan melepaskan seekor gajah yang sangat galak. Gajah milik Raja Ajatasattu. Gajah ini sebelum dilepaskan, dia dibuat mabuk dulu, dikasih minum arak. Jadi dibuat mabuk, kemudian setelah mabuk, gajah ini dilepaskan ke arah jalanan jalanan yang akan dilalui oleh Sang Buddha. Nah, gajah ini karena sudah dibuat mabuk, tentunya akan semakin ganas. Ketika keluar dari kandangnya, gajah dalam keadaan mabuk tersebut memperlihatkan sikapnya yang siap menyerang. Dia berlari mengarah ke orang-orang. Dan di dalam perjalanan tersebut, Sang Buddha dari arah yang berlawanan menuju ke tempat gajah Nalagiri ini. Gajah Nalagiri yang melihat Sang Buddha berlari kencang ke arah Sang Buddha. Pada saat itu orang-orang yang melihat gajah Nalagiri pada ketakutan. Mereka berusaha melarikan diri, menghindar dari gajah tersebut. Pada saat gajah ini melihat orang-orang, dia ingin menyerang orang-orang tersebut. Ada satu ibu-ibu yang lagi menggendong anaknya terjatuh. Anaknya terjatuh dan ingin ditolong anaknya, tetapi karena takut, akhirnya wanita itu menyelamatkan dirinya sendiri. Anaknya tertinggal di jalanan. Dan di satu sisi Sang Buddha pada saat itu yang bersama dengan para bhikkhu berusaha memberitahu Sang Buddha untuk tidak pergi ke arah Nalagiri ini, ke arah gajah Nalagiri. Para bhikkhu membujuk Sang Buddha, tetapi Sang Buddha menolak. Para bhikkhu ada yang ingin berjalan di depan Sang Buddha, tetapi Sang Buddha menolak. Para bhikkhu ada yang ingin berusaha melindungi Sang Buddha, tetapi Sang Buddha juga menolak. Sampai-sampai Bante Ananda yang selama ini selalu melayani Sang Buddha mau mengorbankan badan jasmaninya, kehidupannya. Bante Ananda berusaha maju ke depan untuk menghalangi gajah Nalagiri yang mau menyerang Sang Buddha. Tetapi dengan kesaktiannya, Sang Buddha membuat Bante Ananda kembali di belakang dan Sang Buddha tetap di depan. Nah, kembali pada anak-anak itu, anak-anak yang ada di jalanan ingin diserang oleh si gajah. Dan Sang Buddha melihat hal tersebut. Kekuatan cinta kasih Sang Buddha betul-betul luar biasa. Saat itu juga Sang Buddha langsung memancarkan cinta kasih kepada gajah Nalagiri. Gajah Nalagiri bisa merasakan cinta kasih Sang Buddha walaupun dalam keadaan mabuk berat loh. Sang Buddha mengatakan kepada Nalagiri, Sang Buddha bilang bahwa Nalagiri, kamu dibuat mabuk untuk menyerang saya. Kamu jangan menyerang anak tersebut, kamu kesinilah. Dengan kata-kata lembut dari Sang Buddha. Kata-kata lembut dari Sang Buddha langsung membuat gajah itu tersadar. Dia yang semula mabuk langsung menjadi jinak. Dia langsung meninggalkan anak kecil itu, pergi ke arah Sang Buddha. Dan ketika telah dekat dengan Sang Buddha mengelus kepala dari si gajah ini. Merasa nyaman dengan elusan dari Sang Buddha, gajah ini langsung berlutut di bawah. Dan dia membersihkan kaki Sang Buddha dari debu-debu. Orang-orang yang melihat kejadian ini langsung bersorak. Mereka bersorak gembira karena gajah yang galak, gajah yang garang, gajah yang mabuk bisa ditaklukkan dengan mudah oleh cinta kasih Sang Buddha. Betul-betul luar biasa. Dan orang-orang lantas menaburkan bunga kepada gajah tersebut, memberikan penghormatan kepada gajah. Sang Buddha memberikan penerangan Dhamma kepada si gajah ini, memberikan kata-kata singkat yang mana katanya kalau kata-kata singkat ini didengarkan oleh orang biasa, manusia itu pasti akan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Tetapi karena yang mendengarkan adalah gajah ini tidak bisa mencapai tingkat kesucian.
Gajah ini hanya berbahagia. Sejak saat itu Gajah Nalagiri tidak pernah lagi menjadi gajah yang garang, gajah yang ganas. Dia menjadi gajah yang jinak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, cinta kasih Sang Buddha betul-betul luar biasa sampai-sampai makhluk yang namanya binatang bisa merasakan kekuatan cinta kasih tersebut, dan makhluk itu dalam keadaan mabuk. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, Sang Buddha selain mengajarkan Dhamma kepada orang lain, Sang Buddha pernah menunjukkan cinta kasihnya kepada seorang bhikkhu yang lagi sakit. Nah, bhikkhu ini adalah Putigata Tissa. Karena karma buruknya lagi berbuah, sang bhikkhu punya penyakit. Dia bisul ya, muncul di sekujur tubuhnya. Bisulnya ini lama-lama dari kecil menjadi besar dan akhirnya pecah. Ketika pecah, nanah dan juga darah keluar membasahi jubahnya, lengket, jubahnya jadi lengket, dan nanah tersebut baunya busuk dan murid-muridnya menjadi jijik tidak sanggup mengobati gurunya. Pada saat itu Sang Buddha lagi mengamati dunia, melihat dunia dengan mata Buddha beliau, dan Sang Buddha tahu bahwa Bante Putigata Tissa ini berpotensi mencapai tingkat kesucian arahata. Maka Sang Buddha sendirian turun tangan. Sang Buddha pergi ke tempat tinggal Bante Putigata Tissa. Di sana Sang Buddha yang melayani Bante Putigata Tissa. Sang Buddha memandikan, membasuh, juga mencuci pakaian. Dibantu dengan para bhikkhu yang mencuci pakaian dari Bante Putigata Tissa, kemudian mengeringkan jubahnya. Mengeringkan, dan setelah kering, Bante Putigata Tissa ini dipakaikan jubahnya. Setelah dimandikan, setelah memakai jubah yang kering, fisik, badan jasmani dan pikiran Bante Putigata Tissa langsung segar. Segar, merasa nyaman, ya kan selama ini sakit, kemudian nananya itu lengket-lengket di sekujur tubuhnya. Nananya itu berbau gitu. Tentunya keadaannya tidak nyaman. Susah untuk berkonsentrasi, susah untuk tenang, susah untuk diam. Nah, pada saat sudah dibersihkan demikian tubuhnya, dia bisa merasakan kesegaran yang luar biasa. Nah, Sang Buddha lantas membabarkan Dhamma kepada Bante Putigata Tissa ini. Setelah mendengarkan ceramah Dhamma dari Bante Putigata Tissa, ceramah Dhamma dari Sang Buddha, Bante Putigata Tissa ini mencapai tingkat kesucian arahata dan kemudian meninggal dunia. Nah, ini beberapa contoh-contoh di mana Sang Buddha memperlihatkan cinta kasih kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa cinta kasih itu perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup kalau mempraktekkan cinta kasih, hal itu akan membawa kedamaian di dalam lingkungan kita. Hal itu akan memberikan kebahagiaan bukan kepada diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain, kepada makhluk lain. Kita hidup di dalam kedamaian, tentunya hal itu sangat baik. Kalau kita mempraktekkan cinta kasih, maka perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan akan kualitasnya itu jauh lebih besar dari perbuatan-perbuatan baik yang biasa. Kita berdana kepada seseorang, membantu seseorang karena dorongan cinta kasih. Kita membabarkan Dhamma karena dorongan cinta kasih. Kita berdana makanan karena dorongan cinta kasih. Kita menyelamatkan seseorang, suatu makhluk karena dorongan cinta kasih. Nah, perbuatan-perbuatan baik ini kualitasnya atau buahnya itu adalah jauh lebih besar dibandingkan perbuatan-perbuatan baik yang didorong oleh hal-hal yang lain. Perbuatan baik yang didorong oleh cinta kasih kualitasnya jauh lebih bagus. Perbuatan baik yang dilakukan dengan cinta kasih, hal itu akan mampu membuat batin kita, membantu batin kita berkembang, mengurangi kekotoran batin kita, mengikis kekotoran batin kita khususnya sehubungan dengan kemarahan dan kebencian. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita mempraktekkan atau mengembangkan cinta kasih. Yang pertama, kita bisa tidur dengan nyenyak. Yang kedua, tidak akan bermimpi buruk. Yang ketiga, kita akan bangun dengan bahagia. Yang keempat, kita akan dicintai oleh manusia. Yang kelima, kita akan dicintai oleh makhluk-makhluk halus. Yang keenam, kita akan dilindungi oleh
dewata. Yang ketujuh, kita akan terhindar dari mara bahaya, senjata, api, atau racun. Yang kedelapan, kita akan mudah untuk berkonsentrasi. Yang kesembilan, raut muka kita akan bercahaya. Yang ke-10, kita akan meninggal dengan tenang. Kenapa? Karena batin kita selalu penuh dengan cinta kasih. Bukan batin yang berisi kegelisahan ataukah batin yang berisi kebencian. Yang ke-11, kita akan terlahir kembali di alam Brahma. Kalau kita tidak bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi, maka kita akan terlahir kembali di alam Brahma. Nah, buah-buah atau manfaat dari cinta kasih ini betul-betul sangat luar biasa. Makanya kita perlu mempraktekkan cinta kasih karena cinta kasih akan membawa kedamaian, akan mengikis kekotoran batin kita, khususnya sehubungan dengan kebencian atau kemarahan. Itu merupakan beberapa teladan Bapak Ibu, keteladanan dari Sang Buddha yang patut kita contoh. Kalau kita mempraktekkan hal-hal ini sudah termasuk kita tidak berbuat jahat, menambah kebajikan dan mensucikan pikiran. Kita tidak berbuat jahat, kita bersabar dan mempraktekkan cinta kasih, berarti kita telah melakukan 3 intisari dari ajaran Sang Buddha. Kalau kita mempraktekkan terus di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita pasti akan menuju ke alam yang bahagia. Kalau bukan alam bahagia, mungkin kualitas yang lebih tinggi yang bisa kita dapatkan adalah kita akan mencapai tingkat kesucian di kehidupan ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, marilah kita mencontoh keteladanan dari Sang Buddha. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Sang Buddha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak berbuat jahat, banyak-banyak berbuat baik, dan mensucikan pikiran. Nah, semoga apa yang Bante sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Sabbe satta bhavantu sukhitatta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Bante atas Dhamma Desananya pada hari ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab kita tiadakan karena Bante akan makan siang setelah ini. Baik, kami segenap petugas dan umat Wihara Pluit Dharma Sukha mengucapkan terima kasih Bante atas Dhamma Desananya pada hari ini dan mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan yang tidak disengaja atau disengaja. Marilah Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan bersikap anjali karena Bante akan meninggalkan ruangan Dhamma Desana.